Saya disuruh pidato di sini ini sebetulnya dalam posisi dilematis saya. Karena pertama, karena ini adalah acara yang diinisiasi secara resmi oleh organ PBNU yaitu Lakbesdam. Apalagi panitianya Pak Ulil ini sepupu saya. Jadi bagian dari dinasti saya di PBNU ini. Mungkin jadi saya ini dibayang-bayangi tuntutan untuk berpidato sedemikian rupa supaya muktamar ini kelihatan sungguh-sungguh penting dan mulia gitu. Tapi di pihak lain saya juga tentu saja dituntut untuk menjaga integritas intelektual saya sendiri sebagai pemikir gitu ya. Karena jelek-jelek begini saya ini juga pemikir. Karena itu ya saya akan mulai dengan gojologi panitia aja dulu. Tadi diakui oleh Pak Ulil bahwa ini diadakan secara mendadak. Dan ini berarti mengkonfirmasi dugaan saya bahwa ini adalah muktamar pemikiran yang dilaksanakan dengan kurang pemikiran sebetulnya. Karena pertama soal timing ini tadi disebut oleh Pak Inung bahwa ini menjelang ada pilpres sehingga segala sesuatu sebetulnya sensitif. Nah saya sendiri tidak menghalangi karena ya lumayan ada kegiatan. Yang kedua ya memang ada harapan seperti sampaikan Pak Ulil tadi bahwa ini akan memberikan isi yang berbeda, isi alternatif ke ruang percakapan publik supaya tidak hanya diisi oleh kampanye saja. Ya. Cuma resikonya ya tetap tinggi. Ya. Resikonya tetap tinggi. Ya, apalagi itu saya lihat ada pembicaranya Safik Ali segala macam. Itu kan itu tim pemenangan itu. Ya, bahaya itu. Harus saya tegaskan di sini Safik Ali ini sekarang sedang dicutikan secara paksa dari PBNU. Sehingga apapun yang dia katakan sama sekali tidak mewakili PBNU. Dan saya akan awasi dengan seksama. Ya, kalau ada artikulasi-artikulasi dari kegiatan ini yang dengan cara apapun bisa ditafsirkan menguntungkan atau merugikan salah satu kompetitor, ini harus diselidiki. Ini lihat aja ini bias Safik Ali ada di situ, itu harus dijaga ya. Nah, ada yang ikut TPN lain nggak ini? Harusnya Nusron juga disuruh ikut ngisi. Nah, kemudian saya melihat bahwa ini dari desain yang dikirim ke saya oleh teman-teman panitia ini. Saya melihat ada soal epistemologis yang belum selesai mengenai pemikiran NU ini. Pemikiran itu maksudnya apa? Mikir apa sebetulnya orang-orang ini? Ya,
Karena saya melihat di situ, wah ini, walaupun dikatakan bahwa semua orang diundang, semua boleh ikut, semua boleh terlibat percakapan, tetapi narasumber yang dipilih itu menunjukkan desain panitia tentang kemana ini mau dibawa. Dan dari susunan yang saya lihat di situ, wah ini isinya, saya khawatir ini cuma jadi forum rame-ramenya kelas baru di NU ini, yaitu kelas akademia. Apalagi kerjasamanya sama PT KAI maksudnya, bukan KAI. Saya tuh masih inget-inget KAI aja saya, mentang-mentang ketua umum. Jadi apa namanya? Ini saya lihat di situ isinya sebagian seluruhnya adalah teman-teman dari kalangan akademia. Yang ini memang kelas baru di NU ini, ya. Dan mungkin sekarang ini masih baru seneng-senengnya jadi akademisi. Sehingga misalnya saya tidak melihat narasumber dari kalangan kiai-kiai pesantren, orang-orang sepenting Kiai Afifuddin Muhajir misalnya, sepenting Gus Baha misalnya, atau Gus Ekdam, ya. Ini seolah-olah mereka ini tidak berpikir atau tidak punya pemikiran tentang masa depan itu. Ya. Ada satu yang jelas secara eksplisit disebut kiai di dalam daftar narasumber, itu saja kiai yang paling tidak jelas seluruh dunia. Kiai Jadul Maulani, kiai apa itu? Ya. Makanya saya kira ini nanti perlu dibantai ini urusan ini ya. Ini pemikiran ini epistemologinya gimana gitu. Ya, karena pemikiran itu bukan cuma hak dari kaum akademia. NU tidak akan sebesar ini kalau kiai-kiainya bukan pemikir-pemikir semua. Ini yang SAG baru ini kan belum lama aja. Ini sebelumnya itu kan kiai-kiai beneran, kiai yang Mahfud Siddiq apa itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saudara-saudara, tapi lepas dari semua itu, kita ini memang sedang menghadapi tekanan yang cukup berat dari apa yang kita bayangkan sebagai kemungkinan masa depan. The future is pressing and becoming even more and more pressing. Sederhana saja, karena masa depan itu tiba-tiba lebih cepat datangnya. Dulu itu masa depan itu agak lambat, sehingga kita itu masih bisa agak enak gitu mikirnya. Ya. Dulu itu kuliah itu lulus sampai lama gitu juga tidak masalah gitu, karena masa depan itu lambat.